Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ayudi Anijria selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Bapak Joko Prasetyo selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik, di mana pada tahapan ini saya akan melakukan tahap praobservasi. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Ibu Andri, salah satu guru di SD Negeri 3 Getas. Beliau mengajar di kelas 3. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Denny. Apa kabar, Ibu? Baik, sehat. Bagaimana dengan Pak Denny? Saya juga sehat, Bu. Meskipun banyak kegiatan, tapi tetap menjaga kesehatan dan kebugaran ini, Bu. Saya minta waktunya sebentar, bisa ya, Bu? Boleh, Pak, silahkan. Tidak mengganggu Bu Andri, toh? Tidak, kebetulan kelas saya sedang pembelajaran agama, jadi pagi hari ini saya free. Terima kasih, Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan tahap praobservasi, di mana besok kan Bu Andri mau melakukan praktek mengajar atau observasi. Jadi di hari ini saya akan melihat kesiapan dari Bu Andri untuk mengajar besok itu seperti apa. Gimana, Bu, kesiapannya untuk besok ini, Bu? Untuk yang sudah saya persiapkan, yang jelas ada PPT, ada media pembelajaran, ada LKPD, dan ada evaluasi, Pak. Kira-kira harapan dari kita ngobrol-ngobrol hari ini, harapannya dari Bu Andri sendiri apa, Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita saat ini, kita dapat saling bertukar pendapat, Pak, untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya bagaimana, seperti itu, Pak. Jadi harapan dari Bu Andri kita saling sharing ya, Bu. Mungkin kita pembelajaran dari Pak Denny seperti apa, kemudian Bu Andri seperti apa, kemudian kelemahan dan kekuatannya, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, Pak. Untuk Bu Andri sendiri, kalau boleh saya tahu, mengambil materi apa ini ya, Bu? Untuk materinya saya menggunakan tema 3, Pak. Benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, muatan pembelajarannya ada bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pada muatan bahasa Indonesia itu memuat perubahan wujud benda, sedangkan materi PPKN-nya itu memuat sikap bersatu dalam lingkungan keluarga. Jadi mengambil tematika tentang benda di sekitarku ya, Bu. Perubahan wujud benda dan bahasa Indonesia dan PPKN ya, Bu. Iya, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa ya, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu nanti melalui tayangan video siswa akan mengetahui perubahan wujud benda. Nah, lalu selanjutnya melalui tayangan video tersebut anak-anak bisa mempraktikkan langsung cara membuat jeli dan perubahan wujud benda yang terjadi pada saat proses pembuatan jeli, dan mencantumkan dalam laporan sederhana. Nah, setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil dari praktek tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya akan menampilkan video kembali tentang sikap bersatu dalam lingkungan keluarga, dan anak bisa membedakan contoh sikap bersatu dan tidak bersatu dalam lingkungan keluarga. Seperti itu, Pak. Berarti Ibu sudah menerapkan adanya diskusi juga ya, Bu. Kemudian ada tayangan video, kemudian siswa dibagi beberapa kelompok seperti itu ya, Bu. Iya, jadi siswa juga praktek ya, Bu. Praktek, iya, Pak, kemudian bisa menghasilkan produk ya, Bu, untuk siswa sendiri. Kemudian siswa juga akan melakukan laporan ya, Bu. Iya. Presentasi, memberikan laporan sederhana dalam bentuk presentasi dari praktek percobaan perubahan wujud ya, Bu. Iya, Pak. Perubahan wujud benda ya, Bu. Kemudian
untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa ya Bu? Untuk area pengembangan sendiri itu keaktifan siswa itu kan masih cenderung pasif Pak. Ya. Nah, dalam pembelajaran tersebut saya harapkan anak-anak bisa lebih aktif karena adanya praktek langsung, terjun langsung seperti itu Pak. Jadi keaktifan siswa itu diharapkan meningkat, dan mungkin dari segi emosional juga siswa kan ada yang kurang semangat seperti itu Pak, jadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan siswa lebih aktif dari biasanya ya Bu. Iya Pak. Apalagi kalau di pembelajaran kemudian di tengah jam siang, di siang hari mungkin keaktifan juga akan berkurang ya Bu. Berarti tujuannya untuk mengaktifkan atau untuk meningkatkan keaktifan siswa itu sendiri ya Bu. Itu sudah bagus untuk kesiapan pembelajarannya. Kemudian apalagi ya Bu untuk pengembangan yang tidak dicapai lagi Bu? Nah, untuk mengetahui emosional siswa, saya mencontoh dari Pak Denny pada pembelajaran saat awal masuk ke kelas. Jadi Pak Denny itu kan memberikan emoticon tentang bagaimana perasaan hari ini. Nah, saya memanfaatkan itu Pak untuk mengetahui emosional pada hari itu juga. Nah, lalu jadikan anak-anak ada emosional yang sedang marah dari rumah ya. Ada yang sedang marah, ada yang sedang sedih, ada yang sedang bingung. Itu kan saya tahu dari emoticon yang diambil. Nah, pada saat sebelum memulai pembelajaran, saya memanfaatkan teknik stop Pak. Nah, teknik di mana teknik Oh, berarti itu untuk kesiapan pembelajaran. Jadi Bu Andri punya strategi di tengah pembelajaran. Tadi kan di awal sudah ada emot ikon itu ya, berarti itu untuk kesiapannya di saat mau masuk dikasih emot ikon, kemudian rencananya Ibu Andri mau bertanya ya, mau bertanya, kemudian kesiapan siswanya sebelum belajar itu seperti apa, seperti itu ya Bu. Jadi ditanya misal perasaan kamu bagaimana, seperti itu Bu mungkin. Iya. Mungkin ada yang bahagia atau yang apa seperti itu. Iya. Kemudian tadi menyampaikan apa Bu tadi di strategi teknik stop. Oh, berarti mungkin di tengah pembelajaran Bu Andri mau menerapkan teknik tersebut. Iya Pak. Yang pernah lihat punya saya kok Bu Andri kok. Iya Pak, jadi saya terinspirasi Pak. Oh, berarti juga sudah mulai menerapkan strategi teknik stop ya Bu. Iya Pak. Di tengah-tengah pembelajaran, karena pada saat jam tersebut mungkin di jam waktu siang ya Bu ini. Enggak Pak, itu di waktu pagi hari Pak. Kalau di waktu siang itu saya memberikan ice breaking Pak. Oh, berarti dikasih ice breaking Pak. Iya. Nah, stop untuk menenangkan dulu ya Bu mungkin ya. Iya. Mungkin kalau di awal ada yang emosian atau yang belum siap ya. Iya, kalau ada yang tidak bahagia mungkin gunakan teknik itu, bagus itu. Kemudian di tengah pakai apa Bu? Ice breaking? Ice breaking Pak. Oh, berarti Iya. untuk siswa lebih aktif lagi ya Bu dalam pembelajaran ya Bu. Meningkatkan semangat lagi Pak. Iya, strategi yang bagus itu Bu. Kemudian strategi apa lagi nih Bu yang disiapkan ini Bu? Oh, strategi diferensiasi Pak. Oh, berarti Bu Andri juga sudah mengetahui pembelajaran diferensiasi ini Ya, sedikit-sedikit. kalau diferensiasi sendiri saya sudah pernah mendengar Pak. Tapi Ya. kalau untuk diterapkan di pembelajaran saya baru mau kali ini Pak. Itu pun juga saya mencontoh dari Pak Denny juga. Oh, berarti mau mencoba ini. Iya, Semoga Pak. besok sukses ini coba. Ceritanya gimana ini Bu? Diferensiasinya Bu untuk keaktifan strategi atau apa ini Bu? Iya, untuk pembelajaran saya itu kan menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak. Ya. Nah, di situ ada saya memanfaatkan diferensiasi konten. Yang pertama saya akan menampilkan video, lalu ada diferensiasi proses itu membuat jelly, lalu diferensiasi hasil, nanti anak-anak mempresentasikan hasil dari praktek tersebut. Jadi Bu Andri di sana sudah mencoba menerapkan ya Bu diferensiasi
konten, proses, dan produk bisa mau mencoba semua ya Bu. Iya Pak, karena saya begitu penasaran. Nah, bagus itu Bu. Jadi sudah mau mencoba di pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak biar mungkin lebih aktif dan kayak belajarnya kan berbeda-beda juga ya Bu untuk anak-anak ya Bu. Iya Pak, karena selama ini kan saya juga hanya cenderung menggunakan pembelajaran konvensional. Iya. Dan saya sendiri sebagai guru itu juga bosan Pak, jadi ingin merasakan yang berbeda seperti itu. Jadi untuk persiapan mungkin sudah, berarti ada alat-alat juga ya Bu? Iya Pak, alat peraganya ada, nanti ada kompor. Kompor itu juga saya menggunakan kompor gunung Pak, karena kalau kompor gas itu kan tidak memungkinkan siswa membawa kompor yang besar. Ya. Nah, jadi saya itu pengennya membawa kompor gunung itu kan bisa satu kelompok satu Pak. Tetapi ya itu saya terkendala mencari kompor tersebut Pak. Mungkin nanti kita bisa konsultasi sama teman-teman, ada yang punya atau bagaimana. Iya Pak, saya harapkan seperti itu Pak. Berarti Bu Anti juga perlu bantuan ini. Iya Pak, saya perlu bantuan. Apakah mungkin Pak Denny punya di rumah? Saya usahakan itu Bu, mungkin bisa kalau ada satu atau mungkin bisa pinjam tetangga Bu, biar prakteknya bisa berjalan dengan lancar Bu. Oh iya, dengan senang hati Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Siap, saya juga mau membantu ini Bu, biar pembelajaran observasi besok itu berjalan dengan baik Bu. Iya, terima kasih Pak Denny. Itu sangat membantu sekali bagi pembelajaran saya. Ya mungkin dari proses praobservasi hari ini, semoga Bu Andri besok dalam melakukan praktek mengajar atau observasi diberikan kemudahan, kelancaran. Kemudian saya juga mau tahu ini setelah sekarang praobservasi kesiapannya, kemudian besok itu pada saat prakteknya seperti apa. Mudah-mudahan sangat baik ini, karena dari bincang-bincang kita hari ini itu sudah menangkap ada diferensiasi, ada apalagi itu ada praktek, kemudian ada produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa sendiri. Itu sangat menarik sekali Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin Pak. Demikian wawancara saya dengan Ibu Andri untuk melakukan praktek observasi besok. Untuk kegiatan praobservasi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang depan, Kak. Kak.
Silakan Mas Ibrahim pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, anak-anak, tadi kan pas kalian masuk ke kelas, kalian mengambil apa? Emotikon perasaan kalian hari ini. Nah, Bu Guru mau tanya kalian semua. Nah, kira-kira perasaan kalian hari ini, pagi hari ini seperti apa ya? Nah, coba Bu Guru mau tahu emotikon apa yang kalian ambil, lalu beserta alasannya kenapa mengambil emotikon tersebut, ya? Nah, coba Mas Ibrahim mengambil emotikon apa? Bahagia. Ya, kenapa bahagia pagi hari ini? Karena bisa mengikuti pelajaran. Karena bisa mengikuti pelajaran. Bagus. Lalu Mas Peter, emotikon apa ya kamu ambil? Bingung. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Ya, Mas Peter ternyata pagi ini bingung. Nah, bingung kenapa? Dia tidak bisa berkata-kata. Bingung kenapa? Saking bingungnya mungkin ya. Nah, coba satu lagi, Mas Faiz. Nah, Mas Faiz ambil emotikon apa? Bingung kenapa? Karena tidak tahu akan pelajaran apa. Hah, tidak tahu akan pelajaran apa? Berarti kamu tidak belajar. Terus tidak menyusun jadwal. Nah, tidak patut untuk dicontoh ya. Pastinya kalau berangkat sekolah juga harus mengetahui apa jadwalnya, mau belajar apa tentang hari ini, ya? Ya. Nah, untuk sebelum masuk ke pelajaran, guru absen dulu. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semuanya. Nah, alhamdulillah kita pagi ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita dapat belajar dengan penuh semangat. Ya, jaga kesehatan. Ya. Nah, untuk menanamkan jiwa nasionalis
ada yang masih bingung hari ini mau pelajaran apa, tadi sudah ada yang bermain berkeringat. Nah, maka dari itu sebelum pelajaran guru ingin kalian itu rileks, ya, agar lebih semangat untuk belajar pagi hari ini. Nah, coba Bu Guru akan menayangkan video, kalian amati dan kalian praktikkan, ya. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Silakan hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Rilekskan tubuh Anda. Ambil posisi duduk secara nyaman Bahu kiri atau berdiri jika tidak memungkinkan. dan jari-jari. Rilekskan tubuh kalian, mulai dari otot-otot wajah, tangan, badan, hingga kaki. Dirilekskan. Lalu pejamkan mata. Sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Lalu rasakan udara yang masuk dan udara yang keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik, lalu keluarkan selama 4 detik. Silakan lakukan sebanyak 5 kali.
Kenapa Pak Balkis? Menjadi segar tubuhnya. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu tadi saat melakukan ini, teknik stop ini? Mbak Balkis memiliki pikiran ya tadi dalam bidang menari. Bagus sekali untuk dimanfaatkan agar kedepannya menjadi prestasi yang lebih baik. Nah, untuk Mas Peter, tadi kan bingung. Nah, sekarang setelah melakukan teknik stop ini, apa yang terjadi? Nah, sekarang sudah tidak bingung lagi dan memiliki tadi berpikir bahwa saya itu mempunyai keahlian dalam bidang kesenian. Bagus sekali agar potensi tersebut bisa dikembangkan. Lalu Mbak Cecil, rasanya bagaimana? Senang. Nah, lalu potensi apa yang didapatkan? Nah, memiliki potensi dalam bidang bernyanyi, maka harus memiliki keinginan agar selalu menjadi juara. Iya, didoakan agar kalian semua sukses dengan cita-cita, dengan potensi yang kalian miliki. Nah, selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Nah, judulnya adalah perubahan wujud. Nah, lagunya seperti ini. Perubahan wujud ada enam. Pertama menguap, kedua mencair, ketiga menyusrim, keempat mengkristal, kelima
berarti anak-anak harus mengamati secara langsung bagaimana dan apa yang terjadi pada saat proses praktik itu, sehingga anak-anak bisa mengerjakan laporan sederhana. Nah, lalu selanjutnya nanti Bu Guru akan menayangkan video kembali. Nah, video itu berisi tentang bersatu dalam lingkungan keluarga. Nah, lalu setelah video ditayangkan, anak bisa melakukan diskusi kembali. Anak-anak bisa membedakan itu adalah contoh bersatu atau tidak bersatu dalam keluarga. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi bahasa Indonesia, yaitu perubahan wujud benda, dan PPKN, sikap bersatu dalam keluarga. Nah, coba anak-anak, kalian lihat di layar di depan. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar jelly. Iya, gambar jelly-jelly itu terbuat dari apa sih? Ada dari Nutrijel, ada dari agar. Iya. Nah, biasanya jelly itu kita nikmati saat apa? Saat bersantai, saat cuaca panas, itu apalagi dimasukkan ke dalam kulkas akan terasa lebih segar. Nah, itu. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, perhatikan video yang sudah tayangkan ya. Assalamualaikum, hari ini aku bagikan tips biar kalau masak dia itu nggak menggumpal ya teman-teman. Kita langsung aja ya. Di sini aku sudah punya Nutrijel dan aku masukkan ke dalam panci. Selanjutnya aku masukkan gula juga. Nah, ini tips pertama ya, kita aduk-aduk dulu antara jelly dan gulanya. Kalau ini diaduk-aduk seperti ini, nanti ketika airnya masuk, itu nggak menggumpal sama sekali ya teman-teman. Nah, dia siramkan airnya. Dan setelah ini jangan tunggu lama-lama, langsung kita aduk ya, langsung diaduk seperti ini. Ini sebelum direbus, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. BTW ini aku lagi ngasih tips aja ya, bukan lagi ngasih resep apapun. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini, kita nyalakan api kompor dan sembari direbus, ini juga masih tetap diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk sampai dia matang atau mendidih. Jangan sekali-kali ditinggal, nanti hasilnya bakal jelek banget. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini berarti udah matang. Langsung aja kita matikan api kompornya dan siap untuk dicetak. Dan sekarang kita kasih lihat seperti inilah hasilnya. Ini dia teman-teman, hasilnya sangat bening dan gak ada gumpalan sama sekali.
Setelah itu sudah semuanya. Setelah itu bisa mulai memasak. Nah, menunggu untuk menghidupkan kompornya, menunggu dulu ya. Nah, yang sudah diaduk-aduk terus. Nah, perhatikan ya, karena nanti ini sangat bahaya. Ya, perhatikan ya.
sebentar kok. Gula dulu baru gula dulu baru. Gimana? Mbak? Percobaannya sudah berhasil atau belum? Berhasil ya? Silakan untuk kelompoknya Mbak Balkis maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, perhatikan ya, perhatikan ke depan.
Ya, karena ada proses menguap saat mendidih, ya. Nah, kalau kalian amati tadi pasti airnya semakin sedikit. Kenapa? Karena ada proses penguapan saat mendidih. Nah,
yang terjadi jika gula dilarutkan ke dalam air akan mencair. Peristiwa menguap air yang dipanaskan akan mengalami Penguapan. peristiwa membeku air yang dicampur ke nitrijel. Air yang dicampur ke nitrijel Akan akan membeku. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah jelas semuanya? Ya. Nah, dari kelompoknya Mbak Cecil itu peristiwa yang pertama mencair pada proses gula yang dilarutkan dalam air akan mencair. Benar ya? Percobaan tadi sesuai percobaan tadi ya. Nah, lalu yang kedua menguap. Air yang dipanaskan akan mengalami penguapan sehingga air apa? Air berkurang. Ya, yang dimaksud seperti itu? Ya. Lalu yang ketiga membeku. Air yang dicampurkan ke nutrijel, tadi kan airnya panas ya, dicampur dengan nutrijel, apabila didinginkan atau dibiarkan dingin, maka akan berubah menjadi membeku. Nah, seperti itu ya. Nah, terima kasih atas presentasinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Cecil. Bagaimana anak-anak? Sudah mengetahui semuanya perubahan wujud apa saja yang terjadi pada proses pembuatan jeli? Ya, yang pertama apa? Mencair pada proses apa? pembuatan jeli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Andri? Alhamdulillah baik Pak Denny. Bagaimana dengan Pak Denny? Saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf ini minta waktunya lagi ini Bu. Iya nggak apa-apa Pak, silahkan. Boleh tuh Bu ini Bu? Boleh Pak. Lagi sibuk nggak ini Bu Andri? Ya sebenarnya saya sedang mengajar Pak, tapi sudah saya kondisikan kelasnya. Oh, jadi nggak apa-apa ya Bu? Iya Pak, tidak apa-apa. Untuk hari ini ada kegiatan coaching terkait dengan praktek mengajar yang sudah Bu Andri lakukan kemarin ya Bu. Jadi saya observasi kemarin. Bisa ya Bu? Nggak apa-apa ya Bu? Bisa Pak. Dari obrolan-obrolan hari ini kira-kira harapan dari Bu Andri apa ini Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini itu bisa memperbaiki pembelajaran saya untuk kedepannya Pak. Nah setelah Pak Denny kemarin mengobservasi pembelajaran, nah saya harapkan saran dan masukan dari Pak Denny untuk pembelajaran saya akan lebih baik untuk kedepannya. Jadi harapannya Bu Andri juga pengen adanya masukan dan sharing-sharing seperti itu ya Bu, jangan pembelajaran yang kemarin ya Bu. Iya Pak. Gimana ini perasaannya Bu Andri setelah kemarin melakukan observasi di kelas Bu Andri, ini perasaannya gimana sekarang? Perasaannya tentunya lebih lega ya Pak, karena pembelajaran kemarin itu kan berbeda dengan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa setiap harinya Pak. Kalau pembelajaran kemarin itu kan benar-benar saya menyiapkan segala sesuatunya. Jadi perasaan itu sangat lega karena pembelajaran ini itu berbeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi perasaannya sekarang sudah lega, sudah senang, sudah melakukan observasi kemarin. Kemudian Bu Andri tadi menyampaikan persiapannya lebih matang seperti itu ya Bu dari belajar biasanya. Harapannya juga tiap harinya tuh matang terus Bu, nggak cuma kemarin mau diobservasi saya kemudian baru menyiapkan enggak, tapi besok ke depannya tetap persiapan terus ya Bu. Iya Pak. Kemudian kemarin pada saat pra observasi kan Bu Andri sudah membuat strategi-strategi ya Bu untuk pembelajaran. Kemudian apakah strategi-strategi itu sudah dilaksanakan Bu pada pembelajaran kemarin Bu? Ya untuk strateginya itu sudah saya laksanakan Pak. Tapi pada pelaksanaannya itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah mungkin juga itu karena keteledoran saya ya Pak. Nah saya kan tidak terbiasa menggunakan kompor gunung. Ya. Nah itu gasnya kan belum saya cek satu-satu Pak. Jadi pada saat praktik langsung, saat saya menyalakan kompor itu ternyata api yang muncul itu begitu besar, jadi menimbulkan kepanikan dan kegaduhan di kelas. Oh, jadi pada saat menyiapkan itu kompornya ada yang apinya jadi besar seperti itu Bu. Iya, Oh, Pak. jadi malah senang itu anak-anak jadi kaget semua mungkin Bu kan. Dari Iya, Pak. itu juga menjadi pembelajaran juga ya Bu untuk kesiapan belajarnya ya Bu, untuk kesiapan agar sebelum melakukan praktek kesiapannya lebih dimatangkan lagi seperti itu ya Bu. Pak, iya. Terkait dengan tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai ini Bu dari kemarin Bu? Untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah semua sudah tercapai Pak. Untuk kegiatan diskusi, untuk kegiatan presentasi. Namun untuk kegiatan presentasi sendiri itu kan anak-anak tidak terbiasa melakukan presentasi. Jadi anak-anak belum percaya diri Pak untuk berbicara di depan seperti itu. Jadi pada keseluruhannya sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin anak-anak karena untuk kelas 3 sendiri untuk presentasi masih malu-malu atau takut seperti itu ya Bu. Iya Pak. Jadi masih perlu bimbingan lagi seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian dari tujuan pembelajaran kemarin itu membuat anak-anak
di presentasi ke depan, kemudian anak-anak juga membuat produk ya Bu? Iya Pak, anak-anak membuat jelly. Dari pembuatan jelly tersebut anak-anak bisa mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada saat proses membuat jelly, dari air menjadi padat itu apa, terus dari gula yang tadinya padat itu kok dipanaskan itu menjadi apa. Nah itu anak-anak lebih paham seperti itu Pak. Kira-kira dari pembelajaran kemarin Bu Andri itu hal-hal baik apa yang tetap dipertahankan dan hal-hal baik apa yang masih perlu diperbaiki nih Bu? Untuk hal-hal yang saya pertahankan mungkin persiapannya ya Pak. Kalau kemarin pembelajaran sebelumnya itu kan tidak ada persiapan ya Pak. Kita terpacu pada buku ajar. Nah kalau sekarang itu mungkin persiapan harus dimatangkan. Jadi alat peraganya, itu media ajarnya itu harus dipersiapkan. Nah lalu untuk hal-hal yang hal-hal yang harus saya perbaiki lagi itu mungkin ice breaking ya Pak. Jadi kan setiap anak itu ketika sudah jam siang itu mereka cenderung bosan Pak. Mereka cenderung bosan, ngantuk, dan sudah malas untuk belajar. Lalu melalui ice breaking itu anak-anak bisa lebih meningkatkan semangat belajarnya lagi. Tetapi dari saya sendiri juga harus lebih kreatif lagi Pak mungkin. Nah karena apabila ice breakingnya yang saya berikan hanya itu saja, itu kan juga akan memunculkan kebosanan terhadap siswa. Jadi setiap harinya harus memberikan ice breaking yang berbeda. Jadi untuk mencairkan suasana ya Bu. Iya, jadi Pak. Untuk mencairkan suasana Bu Andri akan membuat strategi ice breaking yang berbeda-beda dari biasanya ya Bu. Iya Pak. Mungkin ya memang kalau setiap hari ice breakingnya itu lagi siswa kan bosan ya. Iya. Wah ketemu Bu Andri di jam ini pasti ice breakingnya seperti ini ya, anak-anak akan bosan dan jenuh. Jadi kalau Bu Andri menerapkan ice breaking yang berbeda-beda mungkin akan membuat siswa semangat, jadi yang nggak ngantuk lagi seperti itu, jadi lebih semangat lagi untuk pembelajaran ya Bu. Iya Pak. Kemudian untuk hal seperti itu kira-kira strategi apa Bu untuk bisa menambah ice breaking atau itu mungkin saya akan lebih giat lagi untuk mencari informasi kepada rekan sejawat ataupun dengan rekan-rekan CGP lainnya seperti Pak Denny dan teman-teman. Jangan bosan apabila saya itu banyak sekali pertanyaan. enggak Bu? Ya, dan mungkin saya juga akan Google ya Pak, akan mencari di Google dan YouTube seperti itu Pak. Jadi untuk meningkatkan pengembangan diri Bu Andri ya Bu, jadi dengan teman sejawat, dengan guru-guru yang lebih ahli ya Bu, Iya. dengan mengikuti seminar atau workshop ya. Iya Pak, itu Jadi yang lebih penting banyak mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan kompetensi saya. ya, dari pengembangan di ini apakah kalau tentang pembelajaran diferensiasi sudah mengenalnya belum ini Bu, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri Bu? Untuk pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya saya itu sudah pernah mendengar Pak, tetapi saya itu belum paham pembelajaran diferensiasi itu seperti apa ya. Nah, dan saya itu baru menerapkannya itu baru kemarin Pak. Itu pun juga saya butuh bantuan dari Pak Denny agar bisa berjalan pembelajaran saya menggunakan metode itu, karena jujur saja saya itu bingung. Saya kan menggunakan model ini, terus penerapannya diferensiasi itu di mana ya? Nah, alhamdulillahnya Pak Denny tidak pelit ilmu, jadi saya bisa berhasil menerapkan di pembelajaran saya kemarin.
Jadi biasanya masih pembelajaran konvensional seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian sekarang ada mendengar kata-kata diferensiasi ya Bu. Iya. Jadi masih sedikit penasaran ya Bu. Iya Pak. Lalu untuk pembelajaran diferensiasi sendiri itu Bu Andri kalau mau mengobati rasa penasarannya langkah-langkahnya mau gimana ini Bu? Ya Ya, itu bisa Pak. menerapkan terus ini Bu. Sebagai Pak Denny, sebagai rekan kerja saya itu jangan pernah bosan ya Pak. Yang pertama kalau saya kan jujur saja masih bingung Pak. Kalau materi ini terus menerapkan diferensiasi itu mau bagaimana ya? Nah, Seperti apa ya? Seperti iya, apa? iya Pak. Jadinya yang saya harapkan saya akan bertanya dan lebih lebih aktif sharing kepada teman-teman yang sudah pengetahuannya lebih tinggi dari saya. Wow. Gitu, Pak. Sebenarnya dari pengamatan saya kemarin itu pembelajarannya sudah bagus itu Bu, karena hampir 90% itu anak-anak sudah fokus, sudah tertarik dengan pembelajaran Ibu, antusiasnya juga masih banyak sekali siswa yang tidak ngantuk, apalagi ada SBB juga. Kemudian di awal pembelajaran Bu Andri juga sudah menerapkan sosial emosional dengan memberikan emot itu toh, Iya. emot anak kepada anak, kemudian Bu Andri menanyakan satu persatu perasaannya gimana, itu sudah sangat bagus sekali itu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran Bu Andri sudah melihat kesiapan dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk di tengah pembelajaran juga Bu Andri menerapkan teknik stop juga, itu sudah bagus sekali. Jadi anak-anak menjadi tenang, fresh lagi, ditambah dengan mindfulness juga. Kemudian Bu Andri juga menerapkan ice breathing juga. Jadi siswa-siswanya itu tidak bosan, jadi terus antusias terus. Mengenai pembelajaran diferensiasi sendiri itu prosesnya masih bertahap ya Bu. Jadi kita masih sama-sama belajar, kemudian masih sharing, dan untuk mungkin di materi kemarin sudah mencoba menerapkannya, kemudian di materi besok Bu Andri juga akan mencoba menerapkannya lagi seperti itu ya Bu. Nah, harapannya terus berjalan proses pembelajaran diferensiasi tersebut, bukan hanya karena wah mau diobservasi Pak Denny besok saja yang diferensiasi, besok enggak, jangan seperti itu ya Bu. Nah sebenarnya itu kemarin juga seperti itu Pak. Tapi semakin kesini itu saya kok semakin penasaran karena antusias anak-anak itu begitu luar biasa. Jadi berbeda Bu, jadi Iya. pembelajaran biasanya. Iya, jadi saya itu termotivasi. Nah, bagus kalau ada positif yang seperti itu Bu. Terus apakah Ibu juga pernah mendengar tentang budaya positif ini Bu? Budaya Hal positif. baru kemarin kan tadi kan diferensiasi beritanya, Iya. sekarang tentang budaya positif. Kalau budaya positif itu yang seperti apa ya Pak? Apakah Kira-kira yang apa? sering Pak Denny laksanakan pada awal pembelajaran itu atau yang gimana ya Pak? Nah, pembelajaran positif itu seperti kalau Pak Denny mau pembelajaran biasanya disiapkan, misalnya Pak Denny sering ada kesepakatan kelas dulu tuh itu Bu biasanya. Oh itu. Jadi dari mereka sendiri, kemudian mereka sendiri yang membuat, bukan kita yang buat. Kamu harus datang tepat waktu, kamu harus pakai kaos, bukan, tapi anak-anak sendiri yang membuat. Jadi mereka akan mempunyai rasa lebih tanggung jawab Bu, Iya. dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jadi kayaknya di awal pembelajaran kemarin belum menerapkan ya Bu. Kemarin hanya Iya. sosial emosional, tapi kalau untuk budaya positif kayaknya belum diterapkan ya Bu di kelas Ibu ya Bu. Belum Pak, karena setahu saya itu kalau kesepakatan kelas itu sudah ada dari awal pembelajaran semester 1 itu Pak. Oh. Ternyata itu setiap hari ya Pak. Iya, setiap mau awal pembelajaran jadi dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu Bu. Iya Bukan. ya Pak. Bukan terus yang ditempel terus itu, Oh bukan. iya. Besok Pak, untuk kedepannya biar saya coba ya Pak. Yang contohnya mungkin besok di budaya positif misal anak-anak kira-kira mau buat kesempatan apa, mungkin ada yang
tidak buang sampah sembarangan Bu. Iya. Mungkin tiap pagi ada yang menyapu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab sendiri dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri Bu. Seperti itu Bu. Jadi ada pembiasaan di Awal pembelajaran. ya yang hal yang positif ya Bu. Iya. Coba diterapkan ya Bu ini ya Bu. Iya Pak, saya juga sudah penasaran ini Pak. Kemudian dari aktivitas pengembangan diri Bu, kira-kira Bu Andri ingin mengembangkan di bidang apa Ibu? Fokusnya ini Bu, pengembangan diri kan banyak, seperti saya tuh kebetulan mengembangkan diri di bidang pelatih itu banyak kan pelatih di provinsi, kemudian naik lagi mau di nasional seperti itu. Kalau untuk saya sendiri karena saya di bidang olahraga kebetulan. Kemudian kalau Bu Andri kira-kira pengembangan dirinya fokus, yang paling fokus mau di bidang apa ini Bu? Kalau saya sendiri itu lebih ke bidang IT Pak. Nah di sekolah ini kan ada Chromebook Pak. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan Chromebook tersebut untuk kemajuan teknologi mereka. Nah apalagi kan di sini kan di sekolah desa ya Pak. Nah harapan saya juga anak-anak tidak ketinggalan dengan anak-anak yang berada di kota dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Tujuan yang tidak dicapai Bu dengan pemanfaatan Chromebook mini sekolah itu kira-kira apa saja Bu? Jadi rencananya itu saya ingin membuat game edukasi Pak. Nah terutama pada saat pembelajaran matematika. Nah biasanya itu kan anak-anak menganggap bahwa matematika itu sebagai momok ya Pak. Ya. Mereka kan takut sekali pada pembelajaran matematika. Nah di situ saya sendiri akan belajar membuat pembelajaran matematika itu dimasukkan ke dalam game. Jadi anak-anak nantinya akan lebih semangat dan lebih menyukai pembelajaran matematika. Oh kita mau pembelajaran matematika, ayo kita bermain game lewat itu Chromebook itu. Jadi anak-anak akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah selain itu juga saya berharap itu bisa setiap melakukan penilaian itu bisa menggunakan memanfaatkan Google Form seperti itu Pak. Jadi dengan penggunaan Chromebook itu dengan diisi game ya Bu. Iya. Jadi anak-anak matematika tidak lagi horor tapi menyenangkan ya Bu. Jadi bermain itu memang salah satu kodrat anak itu adalah bermain Bu. Jadi besok Ibu bisa bertanya pada anak, hari ini pelajaran apa? Mungkin anak-anak bisa menjawab bermain Bu, padahal itu pembahasan matematika. Itu sangat menarik sekali Bu. Jadi anak-anak langsung menyukai dengan modifikasi matematika tapi dalam bentuk game yang dimasukkan dalam Chromebook tersebut ya Bu. Iya Pak. Nah, ini bagus sekali karena ini apalagi sekolahnya di desa, jadi ada salah satu sekolah desa yang sudah menerapkan teknologi di pada masa sekarang ini Bu. Jadi tidak ketinggalan Bu. Iya harapan saya seperti itu Pak. Sekolah desa tapi rasa kota ini ya Bu. Iya. Mungkin melihat antusiasnya mungkin jadi bertambah juga ini kalau seperti itu Bu. Iya Pak. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Dari tujuan untuk memasukkan game ke dalam Chromebook tersebut Bu. Mungkin dengan melihat antusias siswa ya Pak, nanti antusias siswa lebih bersemangat atau malah lebih biasa saja seperti itu. Jadi gimana siswa yang antusias, apakah kurang antusiasnya dari pembelajaran sebelumnya seperti itu ya Bu? Iya. Apakah lebih ya, jadi bisa itu buat ukurannya ya Bu. Kemudian dari keberhasilan tersebut kira-kira daya dukungnya apa ini Bu? Untuk daya dukungnya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah canggih dalam IT. Nah teman sejawat mungkin ya seperti Pak Denny juga, nanti ada teman-teman yang lain, ada Pak Edi, ya ada
Bu Ati, ada Bu Novi. Nah seperti itu nanti kita melakukan kolaborasi. Jadinya pembelajaran akan berhasil. Saya kira dengan dukungan dan melibatkan pihak lain itu bisa membuat pembelajaran berhasil ya Bu, mungkin ya Bu. Ya, mudah-mudahan saja Bu dengan sebisanya berusaha, kemudian dengan dukungan dari pihak-pihak lain seperti itu Bu. Kalau daya dukungnya sudah, kira-kira waktu pelaksanaannya mau kapan ini Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak akan saya usahakan. Jadinya dalam waktu dekat ini Bu Andri mau melaksanakan seperti coaching ya Bu, dengan mungkin dengan saya atau dengan ibu-ibu yang lebih ahli ya Bu. Iya Pak. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu. Iya Pak. Setelah di coaching rasanya gimana ini Bu? Rasanya senang sekali sih Pak karena saya lebih lebih menambah wawasan Pak. Yang tadinya saya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya saya itu belum bisa, jadi saya itu bisa termotivasi dari Pak Denny sendiri. Iya. Jadi kalau di guru penggerak itu mengapa menggunakan coaching itu karena bukan lagi menggurui Bu, bukan tidak lagi menggurui. Kalau menggurui kan biasanya di mentoring atau di konsultasi itu jadi bisa menggurui, tapi kalau di guru penggerak itu menggunakan coaching karena kita menemukan masalah kemudian menyelesaikannya sendiri loh Bu. Saya hanya menuntun Bu. Jadi harapannya seperti itu memang. Jadi apa yang menjadi masalah kemudian berusaha untuk diselesaikan sendiri, dan saya sebagai kucing untuk menuntun Bu Andri seperti halnya seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu. Sangat menginspirasi saya. Saya senang sekali ini Bu, Ibu Andri sudah menemukan masalahnya kemudian mencari solusinya sendiri. Saya doakan semoga kedepannya makin lancar lagi dalam hal-hal memang menemukan suatu masalah, bukan hanya di pembelajaran tapi bisa menyelesaikannya sendiri seperti itu ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Monggo kalau mau mengajar kelas Ibu lagi Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Denny.